Hai pria kecil, siapa namamu? Winda tersenyum dengan ramah. Hai, namaku Zafran, ucapnya dengan malu-malu. Wah, nama yang sangat bagus. Aunty siapa? Kenapa datang ke sini dengan Papi Louis? Tanya Zafran dengan muka imutnya. Winda terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Papi Louis? Dia bilang papi? Winda bertanya-tanya dalam hati. Apakah Louis sudah menikah dan mempunyai anak? Aunty. Panggil anak itu sambil memegang tangan Winda, sehingga Winda tersadar dari lamunannya. Baru saja Winda mau menjawab pertanyaan Zafran, tiba-tiba Louis datang berdiri di belakangnya. Hei bocah kecil. Ngapain kamu di sini? Jangan mengganggu Aunty Winda. Louis menyuruh Zafran pergi agar tidak mengganggunya. Huf. Papi Louis gak asyik. Zafran pergi dari kamar Winda dengan mulut mengerucut. Jangan kasar seperti itu dengan anak sendiri. Dia masih kecil. Winda menegur Louis. Apa? Anak sendiri? Sejak kapan aku punya anak denganmu? Louis menahan tawa. Malah bercanda. Aku serius tahu. Hahaha. Kamu pasti dikerjain oleh Zafran. Dia selalu begitu kalau ada orang yang lagi dekat sama aku. Dia itu musuh kecilku. Louis menjelaskan, takut Winda salah paham. Kamu syok ya? Tenang. Masih terlalu awal bagi kita untuk memikirkan masalah anak. Louis tersenyum jahil. Apaan sih? Kok ngomongnya gitu? Winda tersenyum malu. Sudah. Ayo kita turun. Mereka sudah menunggu kita. Louis menggandeng tangan Winda dan menariknya turun ke lantai bawah untuk makan siang bersama. Di ruang makan, Lisa, Zafran, dan Nico sudah menunggu di tempat duduknya. Winda mencoba menarik tangannya, agar Louis melepaskan genggamannya. Lalu, mereka berdua bergabung dengan yang lainnya, dan menyantap makanan yang sudah tersedia di meja itu. Suasana kekeluargaan di keluarga itu begitu hangat. Jauh dari perkiraan Winda, tidak seperti orang-orang kaya yang lainnya. Namun, dalam keluarga Adijaya ini sangatlah berbeda. Justru hubungan keluarganya begitu sangat harmonis, tanpa melihat status. Tapi, jika menyangkut masalah bisnis keluarga Adijaya, mereka sangat tegas dan tidak ada toleransi. Winda kagum dengan keluarga itu. Mereka saling mengobrol dan bercanda. Setelah selesai makan siang, Winda mengganti perban pada tangannya, dan melepas perban yang ada pada kakinya. Karena luka yang ada di kakinya itu telah sembuh. Hanya tinggal penyembuhan pada bekas lukanya saja. Winda menjelaskan obat-obat untuk merawat bekas lukanya itu, kalau besok Winda sudah bebas tugas dan tidak merawatnya lagi. Ada sedikit rasa tidak rela di dalam hati Louis, mendengar Winda mengatakan bahwa besok dia tidak merawatnya lagi. Seakan-akan, Louis ingin melukai tubuhnya lagi. Agar bisa menahan Winda untuk tetap menjadi perawat pribadinya. Louis melamun sambil memperhatikan Winda saat mengganti perban pada lukanya itu. Lagi-lagi Zafran membuat ulah. Dia menangis, karena habis terjatuh di saat bermain bola dengan pengasuhnya. Zafran tidak mau diobati oleh pengasuhnya itu. Kemudian, Winda mendekati, dan membujuknya dengan kata-kata halus. Akhirnya, Zafran mau diobati oleh Winda. Bahkan Zafran tidak menangis sedikit pun, saat Winda mengobati luka di lututnya. Sudah selesai. Good boy, kata Winda tersenyum sambil memberikan 2 jempol kepada Zafran. Anak kecil itu pun sangat senang, bahkan dia mengucapkan terima kasih sambil memeluk Winda. Louis terus memperhatikan semua tingkah laku pria kecil itu. Namun, Zafran tahu kalau Louis sedang memperhatikannya. Kemudian, anak kecil itu menjulurkan lidahnya, dan mengejek Louis saat Zafran sedang memeluk Winda. Wajah Louis berubah masam. Dasar musuh kecil, batin Louis. Beberapa saat kemudian, Louis dan Nico pergi keluar untuk urusan bisnis. Seharusnya, Winda juga ikut pergi dengan Louis. Namun, Winda ditahan oleh Zafran. Anak kecil itu terus berulah, sehingga Winda memilih tinggal di rumah untuk menemaninya. Karena Lisa juga ikut dalam pertemuan bisnis dengan Louis. Zafran sebenarnya anak yang penurut. Dia hanya berulah agar bisa mendapatkan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sejak kecil, dia dirawat oleh pengasuhnya.
Karena kesibukan Lisa sebagai penerus perusahaan setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan pesawat. Dan dia juga harus mengurus adiknya, yaitu Louis, yang masih labil emosinya saat itu. Zafran adalah anak yang cerdas dan disiplin sama seperti ibunya. Dia mudah mengerti jika diajari sesuatu. Zafran juga cukup pintar untuk mengambil hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia adalah pria kecil yang imut, tapi juga sangat jahil. Seperti Louis. Oleh karena itu, mereka berdua selalu ribut seperti kucing dan tikus. Winda bisa mengambil hati Zafran dalam waktu yang singkat. Karena pada dasarnya, dia memang suka dengan anak kecil. Bagi Winda, anak kecil itu adalah anugerah terindah dengan berbagai rasa kegembiraan di setiap tawanya. Setelah 2 jam waktu pertemuan dengan kolega bisnisnya, mereka pulang kembali ke rumah. Tujuan utama Louis untuk pergi ke Malaysia adalah bukan semata-mata hanya untuk bisnis, melainkan untuk mengambil kesempatan agar bisa lebih akrab dengan Winda. Kalau hanya untuk urusan bisnis, sebenarnya Louis bisa mengurusnya dari Yogyakarta tanpa harus pergi ke Malaysia. Malam nanti, Louis ingin mengajak Winda untuk makan malam di luar. Louis ingin mempertemukan Winda dengan rekan bisnisnya yang sangat penting saat ini. Namun, Winda menolak untuk ikut. Dia merasa tidak pantas dan takut akan mengganggu nantinya jika bertemu dengan rekan bisnisnya. Tapi, Louis tetap memaksa. Akhirnya, dia mengalah dan terpaksa menuruti keinginan Louis. Louis sudah mempersiapkan sebuah gaun yang berwarna biru langit, dengan dilapisi bahan broklat untuk Winda. Winda merasa tidak asing dengan gaun itu. Setelah diingat-ingat, ternyata Winda pernah melihat gaun tersebut di sebuah toko butik tempo hari. Waktu itu, Winda sempat tertarik dengan gaun biru langit tersebut. Ternyata dia begitu sangat perhatian padaku, batin Winda dalam hati. Waktu makan malam pun telah tiba. Saat akan berangkat makan malam, Zafran memaksa untuk ikut bersama mereka. Namun, anak kecil itu tidak diizinkan untuk ikut oleh Lisa. Sebenarnya, Lisa sudah tahu tujuan Louis mengajak Winda untuk makan malam di luar. Sehingga Lisa tidak mengizinkannya untuk ikut, karena akan mengganggu acara makan malam mereka. Louis memakai pakaian kasual yang cocok dan sangat pas di badannya. Saat Winda dan Louis berdiri berdampingan, mereka terlihat sangat begitu serasi dengan baju yang memiliki warna senada. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pergi bersama sopir menuju ke sebuah restoran. Sesampainya di restoran, mereka berdua naik ke lantai 2 menuju meja yang sudah dipesan. Ternyata relasi kerja Louis sudah datang. Seorang parubaya sekitar umur 50 tahunan itu sudah duduk di mejanya. Winda dan Louis berjalan dari arah belakang menghampiri tempat pria itu duduk, sehingga Winda tidak bisa melihat wajahnya. "Selamat malam. Maaf sudah membuat Anda menunggu," kata Louis berbasa basi. "Oh, tidak masalah Tuan Muda Louis," ucapnya sambil berdiri menyambut kedatangan Louis. Winda merasa sangat familiar dengan suara itu. Winda mengamati wajah relasi Louis dari belakang yang masih belum terlihat, dan menunggu orang tersebut membalikkan badannya. Namun, betapa terkejutnya Winda. Tidak disangka, bisa bertemu di sini. Kemudian Winda memeluknya. Louis pun tersenyum melihatnya. Louis mempersilakan relasinya untuk duduk di samping Winda, sedangkan Louis memilih untuk duduk di depan relasinya itu. Ya, relasinya Louis untuk proyek kali ini adalah Tuan Andri Hermawan yang merupakan ayah kandung Winda. Louis ingin memberi kejutan serta menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Winda dan keluarganya. Inilah cara Louis untuk mendapatkan hati Winda. Tidak hanya orang yang disuka yang didekati Louis, tapi juga keluarganya. Kata pepatah kuno, dapatkanlah restu dari orang tua, maka kebahagiaan akan menyertai. Bagaimana ayah bisa bekerja sama dengan Louis dalam satu proyek? Tanya Winda penasaran. Ayah juga sangat terkejut. Tiba-tiba datang surat kontrak kerjasama di kantor ayah. Dari perusahaan besar lagi? Ayah Winda bersemangat menceritakannya. Winda menatap Louis meminta penjelasan. Tidak mungkin kalau semuanya ini hanyalah kebetulan. Namun, Louis tidak menjawab apapun, dia hanya tersenyum lebar. Kemudian, mereka memakan hidangan makan malam yang sudah tersaji di meja itu. Dan suasana hangat ketika mereka saling berbicara tentang banyak hal. Tapi, kali ini yang mereka bicarakan bukanlah masalah bisnis.
Semua yang dibicarakan itu tentang kehidupan keluarga Hermawan. Setelah 2 jam mereka saling mengobrol dan mengakrabkan diri, kini mereka harus kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Winda tetap ikut dengan Louis. Karena ayahnya masih harus menyelesaikan masalah bisnis yang lain. Akhirnya mereka bertiga berpisah di tempat parkir. Terima kasih untuk makan malam dan pertemuan yang menyenangkan ini Tuan Muda Louis. Tuan Hermawan menjabat tangan Louis. Itu tidak seberapa. Saya harap Anda tidak menyebutku Tuan Muda. Cukup panggil Louis saja. Louis merasa tidak nyaman dipanggil seperti itu oleh orang yang lebih tua. Hahaha. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi pergi dulu. Pamit Hermawan. Winda memeluk ayahnya sebelum mereka berpisah. Kini Winda benar-benar merubah pikirannya tentang Louis. Kemarin-kemarin, dia begitu kesal dengan Louis yang terkesan tidak sopan dan semaunya sendiri. Apalagi jika Winda teringat kejadian pertama kali mereka bertemu di kamar 1 VIP Rumah Sakit Kencana Medika. Ya, waktu itu Winda sangat benci dengan orang yang ada di sampingnya ini. Namun, kini telah berbeda. Louis begitu perhatian dan baik kepada dirinya serta keluarganya. Diam-diam, Winda mulai mengagumi pria di sampingnya itu. Tanpa sadar, Winda menatap Louis cukup lama tanpa bersuara, dan Louis menyadari akan hal itu. Jangan terlalu lama menatapku, nanti kamu kesurupan. Louis tersenyum jahil sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Winda. Seketika itu, jantung Winda berdegup dengan kencang. Sudah semakin malam. Ayo kita pulang, ucap Winda. Hari berikutnya, Winda dan Louis bersiap untuk pulang ke Indonesia. Karena urusan bisnis Louis sudah selesai. Zafran menangis terus-menerus sejak pagi. Dia sudah merasa nyaman dengan Winda, sehingga dia enggan untuk berpisah. Bahkan Zafran memaksa ingin ikut bersama mereka ke Indonesia. Tapi, Lisa tidak mengizinkan Zafran untuk ikut bersama mereka ke Indonesia. Karena Lisa sangatlah sibuk mengurusi bisnis di Malaysia. Setelah Winda menemani Zafran bermain dan menasehatinya. Akhirnya Zafran mau menuruti nasihat dari Winda. Lisa tersenyum senang melihat Winda bisa mengambil hati Zafran. Lisa sangat yakin bahwa Winda adalah gadis yang baik. Di Bandar Udara Pulau Penang, Malaysia. Zafran memberikan sesuatu untuk Winda, pria kecil ini begitu manis dan pintar. Anti jangan lupa sama Zafran ya. Zafran janji akan jadi anak yang baik dan cepat besar biar bisa menyusul Anti ke Indonesia, ucap Zafran dengan sedih. Zafran memberikan permen lollipop rasa coklat kepada Winda, dan memintanya untuk memakannya. Winda tersenyum manis dan menuruti permintaan Zafran. Pria kecil, ini enak sekali. Terima kasih ya. Winda mencium pipi kanan Zafran. Pria kecil itu tersenyum manis dan pipinya memerah. Louis yang melihat itu merasa cemburu seperti anak kecil. Ayo cepat masuk, nanti kita tertinggal pesawat. Louis mengambil dan memakan permen lollipop yang ada di tangan Winda. Louis menarik tangan Winda, memaksanya masuk ke ruang tunggu pemberangkatan. Uncle jahat. Lollipop itu untuk Anti. Zafran berteriak karena kesal dengan Louis. Winda melambaikan tangan kepada Lisa dan Zafran. Lisa membalas lambaian tangan Winda sambil tertawa geli melihat tingkah adiknya yang cemburu pada keponakannya. Nico membungkukkan badan ke arah Lisa, kemudian berlari masuk ke dalam menyusul Louis dan Winda. Pagi ini begitu cerah. Hari baru akan segera dimulai. Winda memulai aktivitas seperti biasa. Sekarang, gadis itu telah kembali bertugas di Rumah Sakit Kencana Medika. Winda langsung ke ruangan kepala perawat begitu sampai di rumah sakit. Kemarin, setelah sampai di Bandara Internasional Adi Sucipto, Winda berpisah dengan Louis dan Nico. Winda berpamitan untuk langsung pulang ke rumahnya. Dia ingin beristirahat, karena hari ini dia akan kembali bertugas di rumah sakit. Louis pun mengizinkannya. Setelah dia sampai di Indonesia, pekerjaan Louis yang ada di kantornya itu sudah mulai menumpuk. Karena Louis berada di Malaysia selama seminggu. Winda mengetuk pintu ruangan kepala perawat, dan segera masuk setelah kepala ruangan itu mempersilahkannya untuk masuk. Selamat datang kembali Winda. Terima kasih, kamu telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Kepala perawat ikut merasa bangga. Winda tersenyum membalas pujian Ibu Sukmawati, kepala perawat Rumah Sakit Kencana Medika. Oh iya.
Mengenai tugas kamu selanjutnya, karena rumah sakit kita akan akreditasi, maka ada sedikit perubahan. Jadi, beberapa perawat akan di-rolling ke departemen lain. Dan dalam hal ini, kamu dan Risa terkena dampaknya. Kepala perawat itu mengamati reaksi Winda setelah mendengar berita tersebut. Winda sedikit kecewa. Kenapa dia harus dipindahkan bersama dengan perawat Risa yang ganjen, cerewet dan tukang gosip itu? Batin Winda dalam hati.